Shalom saudara, kami juga menginformasikan kepada saudara setiap hari Selasa pukul 19.30 GBI River of Life selalu mengadakan pertemuan Bible Talk yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan membangun iman jemaat Tuhan. Kami tunggu kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat GBI River of Life yang ingin dan rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI River of Life dengan nomor 757 123 4568. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GBI River of Life yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online kita pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus untuk setiap kasih, anugerah, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Boleh kasih senyumnya untuk keluargamu, bahkan sahabat kerabatmu yang mungkin saat ini sedang bersama-sama dengan engkau beribadah online hari ini. Puji nama Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ada begitu banyak setiap kebaikan Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini kita rasakan. Sekalipun kita sedang mengalami ada begitu banyak juga kesulitan bahkan tantangan kehidupan. Tetapi setiap kita dapat menanggung segala perkara karena Tuhan Yesus ada bersama kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita rindu datang menyembah Dia. Kita rindu mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Pada saat hari ini Tuhan, kami mau bawa hidup kami. Kami mau bawa roh kami lebih lagi Tuhan Yesus masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Mari jamah urapi setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya sukacita Allah hadir di tengah-tengah kami. Datang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, lebih sungguh lagi sama-sama dengan imanku naikkan pujian ini. Kita rindu agungkan Dia sebab Dia Allah yang hidup. Haleluya. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga
dipuji. Engkaulah Tuhan bertahta sampai selama-lamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, namamu layak dipuji Tuhan, layak dipuji disembah. Apa yang
kemuliaan, keagungan di tempat Allah yang maha tinggi. Engkau tetap Allah sampai selama-lamanya Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan Yesus, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang rindu lebih lagi memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Saudara-saudari, mari bangkit berdiri. Kita rindu lagi memuji nama Dia. Haleluya. Kita yakin dan percaya kita adalah umat pilihan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama mari nyatakan kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan, dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami Tuhan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Dengan imanmu, mari sama-sama katakan. Sambil lihat kiri kanannya, katakan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih, kita dipilih jadi umat-Nya Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia, hanya bagi Dia. Mari sama-sama nyatakan. Dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan mari katakan terima dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita yakin dan percaya bahwa setiap kita sudah dipilih oleh Allah, bahkan dikuduskan oleh Allah. Amin. Sebab Dia adalah Tuhan yang maha kudus bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih lagi, angkat tanganmu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau nyatakan tinggi namamu Tuhan, dipuji. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja Kami mau terus tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Satu-satunya
Semakin serupa dengan gambarmu. Amin. Bersama Rohmu. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lebih lagi rindu siapkan hati kita pagi hari ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak pernah meragukan akan setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau terus tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau pandang Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari buka hatimu lebih lagi kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan menyerah
Shalom saudara, saya Pendeta Berton Tamba bersyukur saat ini dapat berfellowship dengan gembala dan seluruh jemaat daripada Gereja Bethel Indonesia River of Life. Sebelum kita bersama mendengarkan firman dari Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang memelihara setiap hati dan pikiran kita dalam Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, diambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-11, ayat 4 sampai dengan 35. Bilangan pasal 11, ayat 4 sampai dengan 35. Di sini secara singkat dalam Bilangan pasal 11 ini menceritakan atau mengkisahkan bangsa Israel pada waktu di padang gurun. Dan tema khotbah pada saat ini yaitu membatasi kuasa Tuhan. Seperti kita tahu bersama bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi dalam kisah ini ada satu ayat di mana Tuhan bertanya kepada Musa pada waktu itu. Dengan bahasa sederhananya, mengapa engkau sangsi? Mengapa engkau tidak percaya kepadaku, kata Tuhan. Dengan bahasa sederhana. Artinya, memang kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Tetapi saudara, ada beberapa hal yang akan kita dengarkan di sini. Justru dari diri kitalah yang membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Nah saudara, dalam kisah ini dimulai di ayat 4, bahwa bangsa Israel mulai bersungut-sungut saudara. Mulai berkeluh kesah. Seperti biasa, pada saat mereka mulai berkeluh kesah, mereka mulai mengingat kehidupan mereka di Mesir pada waktu dulu, sebelum masuk ke padang gurun bersama dengan Musa. Kemudian mereka mulai bersungut-sungut, yang tadinya mereka bersyukur akan mana yang Tuhan berikan setiap hari. Kemudian dalam plot kisah ini, mereka mulai bersungut-sungut akan mana. Mereka mulai minta, ingin makan yang lebih enak, ingin makan daging dalam kisah ini. Nah kalau saudara lihat, sumber masalah yang terjadi dari ayat 4 sampai dengan ayat 35 itu ada di ayat 4 saudara. Di mana di sini firman Tuhan Alkitab menulis bahwa ada pengacau. Bahkan dalam firman Tuhan ini, dalam ayat ini disebut bajingan. Ada beberapa pengacau yang mulai mempengaruhi bangsa Israel. Bangsa yang tadinya mengucap syukur kepada Tuhan akan penyertaan Tuhan di padang gurun. Bangsa yang tadinya mengucap syukur akan mana yang Tuhan berikan setiap pagi. Pagi demi pagi Tuhan berikan mana yang baru. Jadi bangsa Israel tidak perlu mengumpulkan mana lebih daripada 1 hari. Karena keesokan paginya Tuhan memberikan mana yang baru, mana yang segar dari Tuhan. Kemudian ada sekelompok pengacau ini mulai membisikkan yang tidak baik kepada bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel mulai meminta daging kepada Tuhan. Dari ayat ini diingatkan saudara, bahwa komunitas itu sangat perlu. Pergaulan kita harus kita lihat saudara. Kalau memang tidak membangun, tidak mempererat kita dengan Tuhan, lebih baik tinggalkan pergaulan yang buruk itu. Karena akan merusakkan setiap kebiasaan kita yang baik, kebiasaan kita yang sering bersekutu dengan Tuhan. Nah, karena ada beberapa pengacau ini, maka bangsa Israel mulai terpengaruh, mulai memiliki negative thinking, mulai tidak bersyukur akan mana yang Tuhan berikan. Kemudian, karena bangsa Israel bersungut-sungut, saudara, tidak bersyukur, kemudian mereka komplain. Mereka berkeluh kesah kepada Musa. Musa, kenapa engkau bawa kami di padang gurun? Akhirnya kami menjadi situasi seperti ini.
Lebih enak di Mesir, Musa. Lebih enak zaman dahulu. Kalau kami sekarang tiap hari mana terus. Akhirnya kami bosan. Akhirnya kami darah tinggi. Kenapa darah tinggi, saudara? Waktu dia buka turun saji, mana lagi. Besoknya mana lagi. Marah, saudara. Karena marah, tensi naik. Jadi, karena begitu mereka komplain dengan Musa. Musa, kehidupan kami kenapa seperti ini? Nah, karena Musa mendengarkan keluh kesah bangsa Israel, nanti saudara baca di rumah, mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 15, Musa mulai komplain kepada Tuhan. Sederhananya, Musa komplain, kenapa Tuhan memberikan pelayanan ini kepada saya? Kenapa bangsa ini yang Tuhan berikan kepada saya? Kenapa situasi ini yang Tuhan berikan kepada saya? Kenapa Tuhan? Bahkan di ayat ke-15, saudara, Musa minta dibunuh sama Tuhan. Tuhan, saya tidak sanggup. Memangnya saya yang melahirkan bangsa ini, sehingga saya harus bertanggung jawab terhadap bangsa ini. Musa mulai berkeluh kesah kepada Tuhan. Nah, saudara lihat, dari beberapa pengacau mempengaruhi bangsa Israel dengan hal yang negatif. Kemudian bangsa Israel mulai mempengaruhi Musa dengan hal yang negatif. Kemudian Musa mulai komplain kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan, mulai bersungut-sungut akan pelayanan. Kenapa Tuhan harus saya? Sehingga di ayat 15, akhirnya Musa bilang, Tuhan, kenapa engkau tidak bunuh saja saya? Nah, saudara, akhirnya Musa merasa putus asa. Kalau saudara lihat, keputusasaan Musa itu dia dapatkan dari kabar yang tidak baik. Amin, saudara. Oleh sebab itu, mulai jaga hati, jaga pikiran kita, terutama pada saat situasi seperti ini, saudara. Tidak mudah. Semua orang tidak mudah menghadapi situasi yang saat ini kita hadapi. Oleh sebab itu, saudara, sampai di ayat ke-23. Di ayat ke-23 dikatakan, Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan kurang untuk melakukan itu semua? Artinya Musa mulai tidak percaya akan kuasa Tuhan. Sampai Tuhan tanya kepada Musa, dalam bahasa saya sehari-hari, kenapa kamu tidak percaya saya, kata Tuhan. Sampai Tuhan berkata demikian kepada Musa. Oleh sebab itu, saudara, ada 4 hal yang digunakan Musa untuk membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Sekali lagi saya ulangi, ada 4 hal yang digunakan oleh Musa untuk membatasi kuasa Tuhan. Dan saya lihat kisah ini sangat relevan dengan situasi keadaan yang kita hadapi sekarang. Jadi kita bisa bersama-sama belajar dari kisah bangsa Israel ini di padang gurun. 4 hal yang digunakan oleh Musa untuk membatasi kuasa Tuhan. Yang pertama, saudara, Musa membatasi kuasa Tuhan dengan fakta. Musa membatasi kuasa Tuhan dengan fakta. Pada saat Musa mendengarkan keluh kesah bangsa Israel, apa yang Musa kasih kepada Tuhan? Apa yang Musa berikan kepada Tuhan? Fakta. Tuhan, faktanya ini Tuhan. Tuhan, faktanya saat ini kami di padang gurun. Tuhan, faktanya kehidupan padang gurun itu tidak enak. Tuhan, faktanya tiap hari kami makan mana, setiap hari mana. Musa memberikan fakta kepada Tuhan. Saudara, mungkin kita seperti Musa dalam akhir-akhir ini waktu kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan,
keadaan suami saya seperti ini Tuhan. Tuhan, keadaan istri saya seperti ini Tuhan. Tuhan, keadaan pekerjaan saya, keadaan usaha saya seperti ini Tuhan. Tuhan, kondisi kehidupan saya seperti ini Tuhan. Kondisi rumah tangga saya seperti ini Tuhan. Kondisi pelayanan saya seperti ini Tuhan. Tidak jarang saudara, kita seperti Musa. Kita memberikan fakta kepada Tuhan. Dengan kata lain saudara, seolah-olah kita kurang yakin akan kuasa Tuhan. Musa melihat faktanya bahwa di padang gurun tidak ada daging. Kalau saudara boleh melihat, ada Musa memberitahukan kepada Tuhan, Tuhan, bangsamu ini sekian banyak. Hewan peliharaan kami sekian banyak. Tidak mungkin cukup untuk memberikan daging kepada seluruh bangsa Israel. Musa memberikan fakta kepada Tuhan. Lalu saudara, mungkin kita akhir-akhir ini mulai berdoa. Dan dalam doa kita seolah-olah memberikan fakta kepada Tuhan. Tuhan, ini keadaannya. Tuhan, begini keadaannya. Nah saudara, kita belajar. Mungkin pertanyaan Tuhan kepada Musa diarahkan kepada kita. Mungkin Tuhan bertanya kepada kita, hai umatku, apakah engkau kurang yakin dengan kuasaku, kata Tuhan. Amin saudara. Boleh kita berdoa, memberikan fakta kepada Tuhan. Tetapi akhiri dengan doa kita, bahwa kita katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun kondisi keadaan yang kita hadapi sekarang seperti ini, seperti itu, tapi kita yakin bahwa pertolongan Tuhan itu ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Dalam Korintus 5 ayat yang ke-7, bahwa iman bukan melihat, tapi karena percaya. Musa memberikan fakta karena dia melihat. Oleh sebab itu saudara, kalau nanti kita berdoa dalam tempat kita masing-masing, dalam kamar kita masing-masing, kita berdoa karena kita percaya kepada Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengubah setiap keadaan hidup kita. Amin saudara. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kedua saudara, Musa membatasi kuasa Tuhan dengan angka. Dalam satu ayat dari Bilangan 11 ayat 4 sampai dengan 35, Musa seolah-olah memberitahukan kepada Tuhan, Tuhan, bangsamu ini sangat besar jumlahnya, 600.000 orang. Tuhan, 600.000 orang loh. 600.000 orang loh Tuhan. Bukan sedikit loh Tuhan. Kemudian Musa juga seolah-olah memberikan sesuatu kepada Tuhan. Informasi kepada Tuhan. Tuhan, kambing domba umatmu tidak cukup untuk memberikan makan daging kepada 600.000 orang ini. Nah saudara, mungkin tanpa kita sadari, kita mulai membatasi Tuhan dengan angka. Tuhan, penghasilan saya sedemikian jumlahnya. Nggak cukup Tuhan. Tuhan, akhir-akhir ini usaha saya menghasilkan sedemikian jumlahnya. Berkurang Tuhan. Nggak cukup Tuhan. Tuhan, semuanya kita hitung dengan angka. Kemudian kita memberikan angka ini kepada Tuhan. Nah kemudian di ayat ke 31 saudara,
jawaban Tuhan kepada Musa. Yang Musa pikir daging itu berasal dari kambing domba, hewan peliharaan bangsa Israel. Tetapi cara Tuhan bukan cara kita. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Tapi yang kita tahu pasti, rencana Tuhan lebih indah daripada rencana kita. Kemudian Tuhan meniup angin, saudara, di dalam ayat 31. Dan dalam angin itu ada banyak burung puyuh. Dan burung puyuh ini Tuhan hambur-hamburkan di sekeliling perkemahan bangsa Israel. Dan di dalam ayat ini, saudara, kalau saudara mau tahu luasnya perkemahan bangsa Israel ini, luasnya itu kira-kira 1 hari jalan kaki. Kalau saudara diizinkan Tuhan jalan kaki 1 harian, nah seluas itulah perkemahan bangsa Israel. Dan seluas itulah, sebanyak itulah Musa dan bangsa Israel diberikan Tuhan burung puyuh. Akhirnya mereka semua makan daging burung puyuh. Nah di ayat ke-32, saudara, setiap orang itu mendapatkan 10 homer per orang. Nah 10 homer ini, 1 homer itu sebanyak 10 eva, saudara. Saya ulangi, 1 homer itu 10 eva. 10 eva sama dengan 360 gram. Jadi 10 homer itu 100 eva. 100 eva sama dengan 3.600 gram. Artinya 1 orang jatahnya 10 homer. Artinya 1 orang mendapatkan 1 hari 3.600 gram. Atau 1 orang 1 hari makan 3,6 kilogram daging burung puyuh selama 1 bulan lamanya. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira kalau 1 hari kita makan daging 3,6 kilogram 1 hari, kira-kira gimana, saudara? Dan ini setiap hari selama 1 bulan. Artinya jawaban Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kita. Tadinya mungkin bangsa Israel dalam pikirannya, mungkin kita makan daging 1 orang mungkin sedikit, mungkin kurang dari 1 kilo. Nah, saudara, jawaban Tuhan itu lebih indah dari apa yang kita pernah pikirkan, apa yang pernah kita dengar lewat telinga kita, apa yang pernah timbul dalam hati. Kalau bangsa Israel dalam perenungan saya hanya minta nggak sampai 1 kilo Tuhan 1 hari, hanya mau cicipin makan daging saja seperti di Mesir dahulu kala. Kemudian Tuhan memberikan burung puyuh, 1 hari 3,6 kilogram mereka makan. Inilah karena Musa mencoba hitung-hitungan sama Tuhan. Jadi saudara, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan, apalagi memberikan angka sama Tuhan. Saudara, memang kita bekerja, memang kita berusaha, tapi kehidupan kita yang bertanggung jawab Tuhan. Tuhanlah yang memberi berkat dalam setiap kehidupan kita. Penghasilan kita dalam bekerja dan usaha itu hanya saluran daripada Tuhan, supaya kita mengucap syukur. Tetapi Tuhan tidak hanya memakai penghasilan dari pekerjaan kita, penghasilan dari usaha kita. Tuhan pasti bukakan pintu-pintu yang lain untuk memberkati setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, yang ketiga, Musa membatasi kuasa Tuhan dengan akal pikiran, saudara. Dengan akal pikiran. Saya pernah menghadiri operasi daripada sepupu saya beberapa tahun yang lalu lah, jauh-jauh sebelum pandemi ini ada, di dalam satu rumah sakit, saudara. Karena sesuatu hal, kemudian tempurungnya itu dibuka, saudara. Dibuka, kemudian tempurungnya ini dimasukkan ke dalam perut selama kurang lebih 1 minggu seperti itu. Itu terapi dari rumah sakit tersebut. Kemudian selama 1 minggu itu, sepupu saya ini kan terbuka, saudara. Akhirnya
ditutup dengan selaput seperti itu tuh saudara. Tapi saya sempat melihat dalamnya kepala ini. Saya pikir ini mungkin luasnya batok kita nih saudara. Saya pikir otak kita itu ya sebesar ini. Tapi ternyata enggak saudara. Jadi otak kita ini di sini enggak memenuhi batok kita ini. Hanya memenuhi kecil saudara. Ya bakpao dibagi 4 lah seperti itu. Nah saudara, apakah kita bergantung dengan benda yang 1/4 bakpao ini? Musa mencoba membatasi kuasa Tuhan dengan akal pikiran dia. Karena Musa berpikir untuk daging itu dia hitung gak mungkin cukup. Hewan peliharaan bangsa Israel saat itu dengan jumlah 600.000 orang bangsa Israel. Kemudian mungkin bukan daging hewan peliharaan, mungkin ikan. Tapi ikan di sini gak ada laut. Jauh lautnya, harus ada lautnya dulu. Seperti itu. Jadi Musa coba menerka pola pikir daripada Tuhan. Musa coba menebak-nebak jalan pikiran Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak terselami. Ada satu lagu, hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga, kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas saudara. Tidak terselami jalan pikiran Tuhan. Tetapi Musa mencoba menyelami jalan pikiran Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan dengan akal pikiran kita. Mencoba menebak-nebak. Mungkin Tuhan menjawab doa kita seperti ini. Atau kita membatasi kuasa Tuhan. Tuhan, kalau saya berdoa, jawabannya harus ini Tuhan. Jawabannya harus seperti ini Tuhan. Kejadiannya harus seperti ini Tuhan. Saudara, kita bersyukur, berserah kepada Tuhan. Jawaban Tuhan lebih indah daripada apa yang kita pikirkan dan kita dengar dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Kemudian yang terakhir saudara, Musa membatasi kuasa Tuhan dengan media. Menurut Musa harus butuh lautan yang luas untuk menangkap ikan yang banyak. Karena Musa sempat berpikir, mungkin bukan dengan daging peliharaan, mungkin ikan. Memang di padang gurun itu ada nampak lautan, tapi berhari-hari jauhnya. Gak mungkin Tuhan, kita harus menangkap ikan dengan jarak yang begitu jauh. Harus ada alatnya Tuhan. Harus ada jaringnya Tuhan. Musa mencoba membatasi kuasa Tuhan. Kita gak punya alat Tuhan. Kita gak punya apa-apa Tuhan untuk menangkap ikan. Kita gak punya apa-apa Tuhan. Saudara, mungkin kita merasa tidak punya apa-apa sama Tuhan. Jadi kita merasa Tuhan tidak bisa memakai kehidupan kita. Saudara, Musa pada waktu pertama kali dipanggil Tuhan, Tuhan aja kasih modal tongkat, saudara, satu tongkat. Kalau saya merenungi tongkat itu benda yang sangat sederhana, saudara. Kalau kita pakai akal pikiran kita, mungkin tongkat itu hanya kita bisa pakai apa? Ya, mukul dengan jarak 1 meter seperti itu. Tetapi tongkat itu, waktu Musa pegang dengan kuasa Tuhan, mampu menghadirkan berbagai macam tulah kepada bangsa Israel. Di mana bangsa Israel akhirnya melihat mujizat daripada Tuhan. Dan dengan tongkat itulah, pada waktu Musa angkat tongkat itu, maka terbelahlah air laut. Dan bangsa Israel dapat berjalan melewati laut yang terbelah tersebut. Apapun saudara yang ada padamu,
Tuhan sanggup mengadakannya lebih untuk kehidupan kita. Amin, saudara. Dan Tuhan ternyata tidak butuh media. Yang Tuhan butuhkan hanya iman dan percaya kita kepada Tuhan. Tuhan gak butuh yang lain, saudara. Tuhan tidak membutuhkan apa yang kita punya. Tetapi Tuhan hanya membutuhkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara. Oleh sebab itu, kesimpulan dari firman Tuhan ini melalui kisah bangsa Israel di padang gurun ini, ayo kita sama-sama belajar untuk tidak membatasi kuasa Tuhan dengan memberikan fakta kepada Tuhan, dengan memberikan angka kepada Tuhan, dengan memberikan akal pikiran, mencoba menyelami pikiran Tuhan, dan juga jangan pernah memberikan syarat kepada Tuhan. Amin, saudara. Oleh sebab itu dalam Lukas 11 ayat ke-28 firman Tuhan berkata, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita belajar dari kehidupan bangsa Israel di padang gurun bahwa penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Jadi kita tidak perlu membatasi kuasa Tuhan dengan 4 hal ini, yaitu dengan fakta, angka, dan akal pikiran dan media sebagai syarat bahwa harus seperti ini baru Tuhan bekerja. Tidak, saudara. Tuhan bekerja dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Tuhan bekerja dengan kedaulatan Tuhan, bukan dengan permintaan atau pendapat kita. Tuhan itu berdaulat. Arti berdaulat apa? Dia punya otoritas. Dia tidak pernah dibatasi dengan hal apapun. Dia berotoritas, saudara. Dengan cara yang ajaib, dia hanya tiup angin. Kemudian angin tersebut membawa banyaknya burung puyuh dan dihamburkan di perkenahan yang luasnya 1 hari berjalan kaki. Demikian banyaknya Tuhan memberkati bangsa Israel di padang gurun. Demikianlah doa saya bagi saudara semua jemaat GBI River of Life. Amin, saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Kami belajar daripada kisah bangsa Israel di padang gurun, Tuhan, di mana bangsa ini mulai bersungut-sungut kepada Tuhan, mulai bersungut-sungut akan penyertaan Tuhan, mulai bersungut-sungut akan rencana Tuhan yang belum mereka lihat, mulai bersungut-sungut akan mana yang Tuhan berikan. Bahkan mereka meminta daging kepada Tuhan. Dan Tuhan, khususnya kami pelayan Tuhan, kami belajar Tuhan dari kehidupan Musa, dari kisah ini. Karena begitu beratnya pergumulan bangsa Israel, Musa sampai sempat meminta kepada Tuhan, bunuh saya Tuhan, saya menyerah Tuhan, saya menyerah Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat GBI River of Life. Kiranya penyertaan-Mu Tuhan sempurna. Kasih-Mu melimpah atas setiap umat-Mu, jemaat GBI River of Life. Dan Tuhan, hamba-Mu bawa setiap jemaat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tuhan, dengar setiap doa mereka saat ini. Dengar setiap pergumulan mereka. Hamba-Mu percaya rencana-Mu lebih indah atas setiap kehidupan mereka. Damai sejahtera-Mu Tuhan melimpah atas setiap kehidupan mereka. Dan hamba-Mu yakin Tuhan, setiap doa dan pergumulan mereka, Tuhan jawab indah pada waktunya. Berikan mereka kesabaran Tuhan, untuk menantikan rencana Tuhan
yang mungkin saat ini belum mereka lihat dalam setiap kehidupan mereka. Mungkin mereka masih berjalan menuju rencana Tuhan. Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan, bagi setiap pengerja, hamba-hamba Tuhan yang ada di GBI River of Life. Kami belajar dari kehidupan Musa dalam kisah ini. Musa mulai menggunakan kekuatannya untuk melayani Tuhan. Sehingga Musa sempat berdoa kepada Tuhan, bunuh saya ya Tuhan, saya tidak sanggup. Kami percaya Tuhan, setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami adalah satu anugerah kehormatan. Biarlah kami melayani Tuhan dengan anugerah daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memilih hamba Tuhan yang mampu Tuhan. Tapi Tuhan memilih hamba Tuhan yang mau. Dan kami mau tetap melayani Tuhan. Kami tidak undur untuk melayani Tuhan. Dan kami percaya kami dimampukan Tuhan untuk melayani Tuhan. Diberkatilah ya Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan di GBI River of Life. Meteraikanlah firman-Mu Tuhan dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Kita semua pada pagi ini sudah mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Saya doakan kiranya seluruh jemaat dan pelayan Tuhan di GBI River of Life boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, saya mengajak setiap saudara untuk boleh mengangkat kedua tangan untuk terima berkat dan pengurapan dari Tuhan. Seluruh jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dan seluruh pelayan GBI River of Life dan seluruh jemaat yang terkasih dalam Kristus dimanapun kau berada yang mengikuti ibadah pada pagi ini, terimalah berkat pengurapan dari Allah Bapa yang di surga melalui persekutuan yang indah dengan Roh Kudus dan melalui anaknya yang terkasih yaitu Yesus Kristus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. God bless you all.